ada beberapa hal yang menjadi nilai dasar yang mesti kita yang mesti kita ikuti, karena itu adalah spirit yang hadir di dalam hidupnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Yang pertama, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu punya nilai dasar atau jiwa dasar orientasi transendental. Beliau apapun aktivitas beliau, beliau selalu mengedepankan bahwa yang beliau lakukan itu hanya karena Allah. Itu orientasi transendental, dan beliau tidak bisa ditawar dengan harta, tidak bisa ditawar dengan jabatan, tidak bisa ditawar dengan wanita. Yang penting bagi beliau, mampu menyelamatkan umat, mampu menyelamatkan negara, itu semata-mata mengabdikan diri kepada Allah. Itu makna dari jiwa orientasi transendental yang ada di dalam diri Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sehingga ketika Jepang masuk dulu, yang pertama kali ingin menodong Syekh Sulaiman Belanda masuk pada agresi kedua ya. Ketika Belanda masuk agresi kedua, Belanda menodongkan senjata kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, maka beliau buka peci beliau, beliau perlihatkan kepala beliau. Ya, silakan ditembak. Maka tak sanggup Belanda untuk menembaki kepala beliau. Kenapa? Karena beliau yakin Allah yang akan membantu beliau. Jadi apapun aktivitas beliau itu selalu pertama kali itu orientasinya adalah orientasi pengabdian kepada Allah. Kedua, beliau itu punya jiwa dasar sebagai seorang transmisi ajaran Islam. Beliau nggak kenal lelah, 24 jam untuk menyelesaikan masalah umat. Berapapun waktu yang ada waktu itu, sekiranya 28 jam satu hari satu malam, beliau akan didik umat. Tengah malam orang hadir untuk ingin diselesaikan masalahnya, beliau jawab. Dan tidak pernah untuk menutup ruang, dan tidak pernah menutup membatasi orang untuk bertanya kepada beliau. Bahkan orang yang tidak punya harta mengeluhkan harta kepada beliau, beliau beri. Nah, begitu bentuk transmisi ajaran Islam yang beliau kedepankan. Yang ketiga, kita melihat nilai dasar yang ada tertanam di dalam diri beliau itu adalah kesederhanaan sebagai wujud ketakwaan beliau kepada Allah. Beliau orangnya sangat sederhana, orangnya nggak glamor. Nah, wujud kesederhanaan beliau, satu kali beliau selalu dicemoohkan oleh Tuanku Lareh Canduang yang ada yang jahat sama beliau. Dilaporkan ke kepolisian Belanda waktu itu, sehingga beliau ditangkap. Akhirnya para murid tahu, kemudian para murid menyumbang untuk beliau agar beliau bisa keluar dari penjara. Kemudian beliau, sisa dari harta itu melebihi dari membeli bendi yang pernah diiri oleh Tuanku Lareh tadi. Sehingga beliau punya bendi juga. Nah, jadi kesederhanaan beliau membawa berkah untuk beliau. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang pertama tadi orientasi transendental. Hidup beliau hanya berorientasi sebagai pengabdian diri kepada Allah. Yang kedua, transmisi ajaran Islam. Beliau tidak kenal lelah untuk melayani umat. Yang ketiga, kesederhanaan sebagai wujud ketakwaan beliau kepada Allah. Yang keempat, nilai dasar jiwa dasar yang dimiliki oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu adalah bagaimana mewujudkan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana membangun kekuatan Islam yang awalnya masalah-masalah khilafiyah dianggap bid'ah. Hari itu beliau mengatakan bahwa masalah khilafiyah tetaplah khilafiyah, bukan bid'ah. Yang kelima, kita melihat nilai dasar jiwa dasar yang ada di dalam diri Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu adalah solidaritas sosial yang sangat tinggi. Nah, jadi
bagaimana beliau membangun kesolidan dari berbagai sudut pandang, mau dari sisi keulamaan, dari sisi kepenghuluan, maupun dari sisi kepemerintahan. Bagaimana beliau mampu untuk membangun itu sehingga terwujud namanya konferensi Tigo Tunggu Sajarangan. Jadi solidaritas sosial yang sangat tinggi itu menjadi nilai dasar beliau. Paling tidak lima itu yang kita lihat, jiwa yang tertanam di dalam dirinya Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Itu barangkali yang patut kita turuti dan kita kembangkan hari ini. Mungkin untuk paparan singkat terkait dengan perjuangan dan pendidikan dan riwayat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, itu yang bisa kita paparkan, sekalipun banyak sesungguhnya yang harus kita sampaikan, tapi garis besarnya berada di titik itu. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.